Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Guteng Official. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang trafo PAC ya, supaya tidak mudah ngedrop. Nah, hanya kan teman-teman mengeluh tentang setrum PAC itu ngedrop. Nah, sekarang kita akan bahas gimana caranya supaya trafo itu tidak mudah ngedrop. Oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Saya lebih semangat membuat video dan tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Nah seperti itu, saya sudah lama tidak mengambil PAC ya, banyak platina. Nah ini saya menggunakan MOSFET Z44 4 biji ya. Nah, kita coba dulu. Nah seperti itu teman-teman. Kenapa strum PAC itu ngedrop? Nah kuncinya itu hanya pada sini teman-teman, trafo ya. Kuncinya pada trafo. Nah kebanyakan teman-teman itu salah mengasih ukuran kawat pada trafo PAC. Misalnya trafo 5 ampere, teman-teman ini mengasih primer kawat 1 mili untuk trafo 5 ampere dan sekunder 0,5. Nah itu saya jamin pasti ngedrop, pasti ngedrop ya kebanyakan. Tapi kalau praktiknya master yang lain beda mungkin, tapi menurut saya itu saya pastikan ngedrop. Kalau ngedrop di itu sedikit wajar, namanya terkena beban teman-teman. Tapi karena ngedropnya itu parah, itu ya namanya nggak wajar lah. Nah oke teman-teman, di video ini saya akan mengupas ya kuncinya itu pada trafo. Nah yang pertama ini misalnya trafo 5 ampere. Saya ini pribadi saya teman-teman ya, bukan meniru dari orang. Trafo 5 ampere itu kawat primer 1,5 buat 11 CT11 ataupun 10 CT10. Nah kalau di atasnya bisa, tapi agak lumayan irit nantinya. Misalnya 15 atau 16 kalau kokernya muat, itu bisa, itu mah standar. 12 CT12, 11 CT11 dan 10 CT10. Nah itu untuk bagian primer trafo 5 ampere. Nah terus kebanyakan menaruh ukuran kawat sekunder. Nah 5 ampere kawat sekundernya itu biasanya pada memakai 0,5. Nah 0,5 itu terlalu kecil teman-teman. Kalau di lampu emang terang, tapi kalau ke beban air itu pasti ngedrop karena ampernya berkurang. Voltasenya terlalu tinggi. Kalau buat di lampu itu terang, tapi strum ikan itu kalau di lampu terang jaminan dapat ikan ya. Nah yang biasa saya gunakan untuk trafo 5 ampere itu kawatnya kalau sekunder memakai 0,7 trafo 5 ampere teman-teman.
0,7 sebanyak 300 lilit atau 6 sub. Nah, ini yang buat MOSFET ya. Kalau buat transistor sama, paling feedbacknya itu kalau sekunder 0,7 itu di atasnya, misalnya buat feedback 0,8. Nah, buat feedback 10 CT10 atau 11 CT11, dan di bawahnya juga bisa. Tapi biasanya saya memakai feedback itu satu, bukan satu teman, 10 CT10 ya buat feedback. Nah, cuma itu kuncinya ya. Keliru pada kawat dan terus kebanyakan lilitan sekunder. Nah, terus trafo 3 ampere. Nah, trafo 3 ampere kawatnya itu biasa saya gunakan 1,3 mili buat primer. Itu sama, bisa dikasih 10 atau 11 CT11 ya. Bisa, tapi agak lumayan boros. Tapi kalau elektrik jangan disamakan sama strum platina. Nah, seirit-iritnya elektrik masih irit strum platina. Nah, seperti itu teman-teman, semoga teman memahami ya. Jangan disamakan gitu. Tapi jangan tanya kalau masalah tenaga. Kalau masalah biaya itu lebih murah PAC daripada strum platina. Soalnya ini 2 on juga cukup teman-teman kalau membuat strum PAC ya, kawatnya. Nah, sekarang kita membahas tentang trafo yang 3 ampere. Nah, 3 ampere itu kawat primer 1,3 teman-teman. Lilitan sama, primer 1,3 untuk trafo 3 ampere. Nah, sekundernya itu ini pribadi saya teman, itu menggunakan bukan satu ya, 0,6 untuk trafo 3 ampere. Lilitan sama, saya biasanya menggunakan 300 lilit atau 6 sub ya. Nah, terus care-nya itu jangan terlalu tebal. Strum PAC 2 cm cukup ya, atau 1,8 tebalnya, jangan terlalu tebal. Nanti itu bisa mengakibatkan boros daya ya. Nah, kuncinya hanya pada trafo teman-teman. Dan untuk trafo yang 2 ampere, teman-teman bisa menggunakan primer 1 mili dan sekunder 0,5. Nah, cuma dari apa ya, segi kekuatan trafo 3 ampere, 5 ampere, 2 ampere itu dari kedalaman kekuatan ya. Tapi kalau yang 5 ampere agak lumayan kuat dalam karena kawatnya memakai agak besaran. Menurut saya PAC itu sama saja menggunakan transistor dan MOSFET. Cuma terusan kalau MOSFET kekurangannya itu nggak bisa direndam. Kalau transistor bisa. Cuma kalau transistor agak lumayan mahal kalau di tempat saya. Tapi kalau MOSFET ini yang IRF Z44 ya, di tempat saya itu satu biji cuma 5.000. Jadi saya lebih memilih memakai MOSFET. Nah, intinya pada trafo teman-teman, kalau strum PAC ya, kalau merakit itu sama saja seperti itu aja bedanya. Paling yang beda itu paling memakai single ya, nggak pakai
sete, tapi tenaganya itu lebih kuat pakai sete karena memakai 2 channel menyuplai ini buat induksi ya, memasuk kawat primer 2 nih. Nah, lebih kuat yang pakai cuma 1 putaran, kalau ini 2. Kita coba. Ini saya sudah coba teman-teman di TKP, alhamdulillah enggak, dan hasilnya memuaskan. Tapi itu akinya waduh borosnya